Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan bersuka cita karena Tuhan sangat-sangat baik. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk hari yang baru, penyertaan Tuhan sungguh sempurna. Terbukti kalau pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun, itu semua hanya karena anugerah-Mu. Dan kami mempersiapkan hati, pikiran, bahkan telinga kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya, melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar saat ini, itu akan membangkitkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan kita pagi hari ini terambil dalam Lukas 10 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dalam salah satu episode Kick Andy, diceritakan ada seorang anak bernama Nugi yang mendapat kejutan dengan hadirnya sang ibu tanpa ia ketahui. Dia bergegas menyongsong sang ibu yang kelihatan agak sulit berjalan. Tangannya lalu menopang dan membimbing ibunya ke bawah. Kemudian terdengar suara Nugi yang bertanya, "Tadi kan kita teleponan, kok gak cerita sih mau kesini?" Sambil diselingi tawa gembira. Kemudian si ibu diwawancarai singkat, apakah ia bangga punya anak seperti Nugi? Dan si ibu menjawab, sangat bangga. Nugi kemudian memeluk dan mencium ibunya. Ibu Nugi layak bangga, sangat layak. Di saat begitu banyak selebritis yang terjatuh akibat obat-obatan dan dosa lain, anaknya tidak ikut terjebak dan malah tampil sebagai sosok pencinta lingkungan hidup. Di saat banyak selebritis yang terlalu sibuk bekerja hingga melupakan orang tuanya, anaknya tetap dekat padanya. Saya berpikir, ada berapa banyak orang tua saat ini yang merasa kesepian karena anak-anak mereka semua terlalu sibuk bekerja dan tidak punya waktu mengunjungi mereka atau sekedar meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan mereka. Orang tua membesarkan anak-anak mereka dan berjuang habis-habisan agar anak mereka bisa berhasil membangun karir. Tapi kemudian, karena karir pula, mereka tidak lagi punya waktu luang. Coba tanyakan kepada orang tua yang kesepian, apakah yang mereka butuhkan? Apakah kemewahan, harta benda dari sang anak atau waktu-waktu indah bersama anak-anaknya? Mungkin. Dan saya yakin, orang tua akan sangat rindu memeluk anaknya seperti dulu ketika mereka masih kecil. Bapak Ibu Saudara, Tuhan pun demikian. Kita begitu sibuk bekerja, berjuang hidup, sehingga kita sering melewatkan waktu-waktu kita untuk mendatangi dan berdiam di hadiratnya. Ada yang bahkan sering terlalu sibuk melayani, tetapi melupakan saat dimana kita duduk berdiam di kakinya dan merasakan betapa Tuhan begitu dekat dan begitu mengasihi kita. Ayat bacaan hari ini mengambil kisah ketika Yesus berkunjung ke rumah Marta dan Maria. Mendapat kunjungan dari Kristus, Marta pun sibuk melayani. Tetapi Maria memilih untuk terus duduk diam di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta kemudian mengeluh karena ia melayani sendirian dan meminta Yesus mengingatkan Maria untuk membantunya. Tetapi Yesus menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Terdapat dalam Lukas pasal 10 ayat 41 sampai dengan 42. Ada kalanya kita harus menarik rem dari kesibukan kita, baik pekerjaan ataupun pelayanan.
Ada saatnya kita harus berhenti berkeluh kesah dan meminta tolong atas segala permasalahan kita. Dan pergunakanlah waktu tersebut untuk duduk diam di kaki Tuhan. Merasakan kasih-Nya yang begitu damai. Mendengar suaranya menyampaikan hal-hal yang ingin Dia katakan pada kita. Menikmati persekutuan pribadi yang indah dengan Bapa. Inilah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Tuhan rindu menikmati saat-saat teduh bersama anak-anak-Nya. Tuhan rindu memeluk anak-anak-Nya. Dan itu tidak akan terjadi jika kita tidak tahu kapan saatnya menghentikan ritme kesibukan kita sehari-hari. Kita memang tidak dilarang untuk memohon bantuan dari Tuhan lewat doa-doa kita. Tetapi ada waktu di mana kita diminta untuk diam dan mengetahui bahwa Allah berkuasa di atas segalanya. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dalam Mazmur 46 ayat 11. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah terlelap. Dia tidak pernah lengah menjaga kita. Dan Dialah sumber pertolongan yang selalu mendengar. Saatnya bagi kita untuk duduk diam dan ganti mendengar apa yang hendak Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari berikan waktu terbaik kita untuk diam di kaki-Nya dan mendengar suaranya. Amin. Kiranya renungan pagi ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara, dan sebelum kita melakukan kegiatan kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bahwa ya, itulah fakta. Kami terlalu sibuk dengan aktivitas bahkan dalam pelayanan kami, sehingga kami lupa untuk meluangkan waktu yang terbaik kami bersekutu dengan-Mu. Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Dan biarlah kami merubah sikap hati, bahkan hidup kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik, memiliki waktu yang intim dengan Tuhan, sehingga bukan lagi Tuhan yang mendengar keluh kesah kami, tapi kami mau belajar untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Dan materaikan kebenaran firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, dan mampukan kami ya Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.